Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda sekarang. Mas, mungkin kita sedikit lihat beberapa jam yang lalu ya, pada saat pidato dari Anies Baswedan, sempat disebutkan juga di dalam pidato, Mas, akan ada lawan yang memiliki kekuatan politik sangat besar dan bisa mendominasi. Artinya kita bisa melihat mungkin ya, bahwa memang ada kesadaran juga dari Anies Baswedan dan juga mungkin Koalisi Perubahan bahwa memang ini merupakan perang yang besar, dan apakah berarti artinya memang sosok cawapres itu dinilai sebagai tolak ukur yang sangat penting? Kalau tadi kita melihat juga dari Prof. Karim menyebutkan pentingnya juga ada rekam jejak dan juga narasi yang kuat untuk memilih cawapres ini. Betul sekali, faktor cawapres penting di semua level ya. Di level kandidasi dia harus bisa diterima oleh seluruh partai karena itu di titik krusialnya ada 3. Jadi kita butuh, kalau dari sisi rekam jejak tentu Anies Baswedan kuat di sana. Sekuat apapun, sehebat apapun si cawapres, kalau kemudian dia tidak kontribusi secara elektoral, tidak ada gunanya karena dia tidak bisa mengantarkan menjadi seorang capres dan cawapres. Sehebat apapun strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pertarungan, tapi tidak lolos persyaratan 20% di kandidasi, juga tidak bisa maju, juga tidak ada gunanya. Jadi 3 komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk memenangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi 3 variabel tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi 2 fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari 3 titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Karena itu cawapresnya seperti Mas Anies pidato tadi, menurut saya cawapres seorang Anies Baswedan sama mungkin juga cawapres Ganjar Prabowo bukan yang diinginkan, sekedar diinginkan, tapi betul-betul yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Memperkuat koalisi, memenangkan pertarungan, dan menyukseskan pemerintahan kalau menang. Karena itu seperti figur Pak JK di periode pertama Pak SBY dan JK di periode pertama Pak Jokowi, menurut saya belum bisa jadi JK bukan prioritas yang diinginkan, tapi realitasnya karena harus memenangkan pertarungan JK. Tapi bagusnya Pak JK juga punya pengalaman, punya rekam jejak yang bagus, dan Pak JK juga bisa mempersatukan koalisi, bangunan koalisi. Nah, figur yang semacam inilah sebenarnya Agita yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan, sekaligus dia bisa mendapatkan sekaligus ketiga-tiganya. Jangan sampai ada satu dianggap sangat kuat dari sisi tetapi tidak memiliki akseptabilitas di partai, juga sulit. Itu poinnya, diterima oleh semua partai, akseptabilitasnya tinggi untuk memperkokoh koalisi kandidasi. Yang kedua, dia kontributif secara elektoral, komplementer untuk memenangkan di fase winning the election atau eleksi, dan terakhir dia juga punya kompetensi rekam jejak yang kuat, governability, nanti bisa menyukseskan pemerintahan kalau terpilih. Baik, Kabar Petang masih akan kita lanjutkan